Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala alihi wahbihi wa mawallah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya lautan yang ada di bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta ini, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya selalu mendapat syafaatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita yang saya kutip salah satu artikel di Google milik mvaoislam.com, yaitu tentang hidup sehat dengan olahraga ala Rasulullah. Kesehatan adalah mahkota tak terlihat, dan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya kecuali mereka yang sakit. Pepatah Arab tersebut benar adanya. Kita harus menghargai karunia kesehatan. Sehat adalah nikmat, namun banyak orang yang mengabaikannya dan baru teringat saat tubuh ambruk terbaring di atas pembaringan. Kesehatan menjadi yang sangat mahal, bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Maka, pola hidup sehat harus senantiasa diterapkan dengan tubuh sehat. Seseorang lebih banyak ibadah dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah, tak terkecuali para wanita muslimah. Untuk beberapa alasan, bahkan kesehatan tubuh para muslimah merupakan sebuah topik yang sangat jarang dibicarakan di dalam komunitas masyarakat muslim. Kebanyakan mereka hanya mementingkan persoalan tentang kesehatan reproduksi, kecantikan fisik, menstruasi, kehamilan, dan lain sebagainya. Lalu pesan apa yang semestinya ditangkap para muslimah tentang kehidupan sehari-hari? Jika para muslimah tidak memiliki kesadaran untuk hidup sehat dan berolahraga, maka mereka akan terjebak dalam kehidupan tidak sehat. Semisal ketidakteraturan makan atau makan berlebihan, anoreksia, dan bulimia atau kelainan cara makan yang tidak terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian, sangat penting rasanya untuk menyampaikan pesan yang benar mengenai kesehatan kepada para muslimah. Dalam artian, pola makan benar dan teratur serta latihan dan berolahraga adalah bagian dari gaya hidup seorang muslimah. Tak perlu melakukan berbagai olahraga berat yang cenderung bertentangan dengan aturan syariat. Para muslimah dapat melakukan berbagai aktivitas olahraga atau gerakan-gerakan yang dapat membakar kalori, mengeluarkan keringat, dan membuat tubuh lebih fit. Begitu banyak bentuk olahraga yang selaras dengan gaya hidup Islami dan dapat dilakukan wanita muslimah, semisal dengan berjalan kaki dan berlari kecil atau jogging. Ada bukti medis kuat yang menegaskan bahwa berjalan 1000 langkah setiap hari dapat memunculkan berbagai keuntungan kesehatan secara signifikan. Apabila hal itu dilakukan setiap hari, maka bukan hanya bisa membuat kita merasa lebih baik dan berenergi dalam mengerjakan apapun, tapi juga bisa mengurangi resiko munculnya penyakit-penyakit berbahaya seperti serangan jantung, kanker, diabetes, dan
depresi. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk melakukan aktivitas jalan. Kita dapat berjalan di atas treadmill atau berjalan di taman di sekitar lingkungan tempat tinggal kita bersama dengan keluarga, tetangga, sembari mendengarkan kaset ceramah-ceramah keislaman. Jika harian dianggap terlalu berat, maka buatlah jadwal sebanyak 3 kali setiap pekannya. Berjalan kaki tidak hanya membuat kita menjadi lebih bugar dan berenergi, tapi juga jika kita merencanakan untuk berangkat haji atau umroh, maka hal tersebut menjadi latihan terbaik agar nanti menjadi biasa untuk berjalan jauh. Rasulullah pun hidup sehat dan berolahraga. Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki kebiasaan berjalan kaki, sebagaimana ditunjukkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah. Roman mukanya secemerlang matahari, juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau, seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. Walaupun kita berusaha untuk mengimbangi jalan beliau, tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja." Bahkan Rasulullah tak jarang mengajak istrinya beliau untuk melakukan aktivitas yang menyehatkan tubuh. Rasulullah pernah mengajak istrinya Aisyah untuk berlomba dengan beliau. Aisyah mengisahkan, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Saat itu tubuhku masih ramping. Beliau lalu berkata kepada para sahabat beliau, 'Silahkan kalian berjalan duluan.' Para sahabat pun berjalan duluan semua. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Marilah kita berlomba.' Aku pun menyambut ajakan beliau dan ternyata aku dapat mendahului beliau dalam berlari." Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau lama tidak mengajakku bepergian sampai tubuhku gemuk dan aku lupa akan kejadian itu. Suatu ketika aku bepergian lagi bersama beliau. Beliau pun berkata kepada para sahabatnya, "Silahkan kalian berjalan duluan." Para sahabat pun kemudian berjalan lebih dulu. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Marilah kita berlomba lagi." Saat itu aku sudah lupa terhadap kemenanganku pada waktu yang lalu dan kini badanku sudah gemuk. Aku berkata, "Bagaimana aku dapat mendahului engkau, wahai Rasulullah, sedangkan keadaanku seperti ini?" Beliau berkata, "Marilah kita mulai." Aku pun melayani ajakan berlomba dan ternyata beliau mendahului aku. Beliau tertawa seraya berkata, "Ini untuk menebus kekalahanku dan dalam lomba yang dulu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi cerita tersebut seperti menyindir diri saya sendiri. Maka dari itu para hadirin, olahraga sangat berguna untuk kesehatan. Dengan berolahraga teratur, terukur, dan bersifat aerobik akan memberikan banyak manfaat. Antara lain mencegah kegemukan dengan segala dampak negatifnya, menguatkan dan lebih mengefisienkan kinerja otot-otot tubuh seperti jantung, otot pernafasan, dan otot-otot rangka tubuh, dan lebih melancarkan aliran darah ke dalam sel-sel tubuh, dan pembuangan bahan-bahan sisa dari sel-sel tubuh menjadi lebih baik. Ketidakseimbangan dalam pola dan gaya hidup akan banyak berdampak pada kenyamanan hidup kita dan proses ibadah kita kepada Allah. Jadikan kesehatan sebagai batu loncatan agar kita dapat beribadah secara maksimal. Demikian artikel yang saya baca di Google. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.